Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para Ba'al Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, setelah dilantiknya Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan juga Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, ternyata banyak sekali orang yang tidak suka, terutama orang-orang dari golongan Ba'alwi atau dari golongan Habib Ba'alwi, saudara. Bahkan di sini ada salah satu Habib yang menghina, mencaci, menfitnah kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Kita lihat bersama-sama, ini dia cuplikan video dari fitnahan, cacian, makian, bahkan hinaan kepada Presiden atau pimpinan tertinggi Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kita lihat bersama-sama, ini dia cuplikan videonya. Prabowo Subianto adalah macan Asia, betul. Dan mati-matian kita dukung 2019. Apakah benar-benar dia macan Asia? Ternyata dia kucing meong. Betul. Ternyata kucing. Kucing takut sama tikus. Tapi saya melihat pesimis. Kenapa? Dia mengatakan saya adalah belajar, guru saya adalah Jokowi. Dan dia adalah menyatakan dirinya tetap loyal dengan program Jokowi. Para Cina-Cina cukong yang 9 naga, sekarang 10 naga katanya. Sekarang 10. Inilah yang mempunyai proposal roadmap daripada Indonesia ke depan. Dan sebagai boneka yang menjalankan adalah Jokowi. Ketika Jokowi tidak cukup waktunya, ternyata belum sempurna penjajahannya, cari boneka lain, ternyata bonekanya adalah Prabowo. Anda lihat kan? Anda saksikan kan video. Lihat ya saudara ya, sungguh penghinaan kepada pimpinan tertinggi Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Ya, bayangkan, itu merupakan suatu penghinaan. Kalau presiden kita direndahkan, kalau presiden kita dilecehkan, itu adalah seorang pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah kita akan terima di saat pemimpin kita direndahkan, dilecehkan, dihina, difitnah sama Habib satu tadi, sama Ba'alwi satu tadi? Coba bayangkan sama kita, saudara. Kok sampai segitunya bencinya gitu loh, sampai segitunya tidak sukanya gitu loh, sampai segitunya menghinanya gitu loh, sampai segitunya menfitnahnya gitu loh. Bahkan kebenciannya sangat-sangat terlihat ditunjukkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, saudara. Kita sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, pribumi Nusantara, jangan mau diam, saudara. Kita jangan mau diam. Dia mengatakan kalau kita ini dijajah, justru malah orang-orang seperti mereka yang menjajah kita itu. Orang seperti Ba'alwi ini sebenarnya yang menjajah kita. Kenapa saya mengatakan menjajah? Karena warga Indonesia kebanyakan terjajah mental spiritualnya, saudara. Saya berkali-kali mengatakan seperti itu. Mental spiritual orang Indonesia itu kebanyakan terjajah oleh doktrinnya para Habib Ba'alwi, saudara. Ya, itu sesuai fakta, itu sesuai data. Ada orang Indonesia yang sampai mencium kaki Ba'alwi, coba bayangkan. Itu kan sama saja terjajah mental spiritualnya, saudara. Apakah kita sebagai orang pribumi, kita harus diam saja kalau ada yang mencoba untuk menginjak-injak
negara kesatuan Republik Indonesia, apalagi ini presiden kita, pemimpin kita, petinggi kita. Kalau sampai pemimpin kita diinjak-injak seperti ini, harga diri dari warga negara kesatuan Republik Indonesia mau dikemanakan? Ini orang-orang Bali, saudara. Kalau tidak menghina, ya mencaci maki. Kalau tidak mencaci maki, ya menfitnah. Kalau tidak menfitnah, ya provokasi. Kalau tidak provokasi, ya ngedoktrin. Itulah ilmunya orang-orang Bali seperti itu. Oh, itu cuma sekedar oknum. Saya tidak mau berbicara oknum. Bagi saya seluruh Bali sama saja. Mereka hanya berbeda peran. Ya. Bagi saya sama saja. Kalau mereka tidak mau dikatakan sama saja, buktikan di depan publik mereka mengaku bukan sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Baru saya percaya. Tapi orang mereka sama saja kok, masih ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad kok. Ya, cucu Nabi Muhammad itu ada di Indonesia itu banyak. Para keturunan Wali Songo itu banyak, saudara, di Indonesia itu. Bukan Bali. Ya, Bali nggak ada ketersambungannya sama sekali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berbeda sama anak keturunannya Wali Songo. Seperti Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Holil Bangkalan, Syekh Nawawi Al-Bantani, seperti Mbah Hasan Genggong, seperti Mbah Abdul Wahab Hasbullah, seperti Raden Asad Samsul Arifin, saudara. Banyak, saudara. Para keturunan-keturunan baginda Nabi Muhammad SAW yang ada di Nusantara ini, saudara. Kata siapa nggak ada? Hah? Itu pancer lurus jalur laki-laki, saudara. Kan orang-orang Bali itu kan mengatakan Wali Songo itu terputus karena keturunannya itu katanya dari nyai-nyai, seluruhnya itu katanya jalur perempuan. Lah, bego, kata gua juga. Orang-orang Bali yang berkata seperti itu orang-orangnya bego. Masih banyak keturunannya, saudara. Di Indonesia ini jalur laki-laki, pancer laki-laki itu masih banyak keturunan Wali Songo itu. Bukan 1-2 orang, ribuan. Kalau pengen tahu. Ya, jalur laki-laki itu. Nah, kita kembali ke Habib ini tadi. Habib ini dengan enaknya menghina, mencaci maki, memprovokasi, mendoktrin umat, ya, menfitnah kepada siapa? Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, saudara. Tapi ada yang menanggapi, saudara. Beliau adalah Haji Kurniawan asal Lampung, saudara. Beliau menanggapi ceramah siapa? Ceramah Habib ini, saudara. Kita lihat ya. Kita lihat dan kita simak bersama-sama. Ini dia cuplikan videonya. Kemarin katanya ada viral-viral apa itu? Ada salah seorang Habib kah? Menghina Pak Prabowo. Oh, yang Habib Muhsin. Oh, Habib Muhsin ya? Habib Muhsin ya. Gimana Habib itu? Jadi gini, Habib Muhsin ini sebenarnya kawan saya, ya. Dari 2014, 2019 pun beliau itu berjuang bersama saya. Ya. Ya. Jadi saya tahu persis lah bagaimana Habib Muhsin ya. Setelah itu, yang mengajak kami turun ke jalan pun, ya beliau. 2019 itu. 2019 yang ngajak turun ke jalan pun beliau. Oh, Habib ya. Habib Muhsin ini. Nah, cuma ketika kami turun ke lapangan, beliau di mana? Begitu kami ditangkap. Oh ya, yang dulu ditangkap itu ya. Terkait kerusuhan Bawaslu, ya. Beliau di mana? Iya, betul. Dan selama kami 1 tahun di penjara pun, ada nggak empati dan pedulinya Habib Muhsin kepada kami? Iya. Tidak ada sama sekali. Ya. Jadi sudahlah ya, Habib. Saya hormat dengan Habib. Cuma sudahilah ya, sudahlah capek lah ya. Jangan terus provokasi anak-anak bangsa untuk saling bermusuhan ya. Untuk saling bermusuhan ini. Iya. Capek ya. Jangan provokasi kami untuk kembali ke jalan. Ujung-ujungnya begitu kami kena masalah pun, yang bertanggung jawab siapa?
adalah saudara anak bangsa yang dikurung bareng saya. Mana pedulinya orang-orang yang sudah mengajak kami turun ke lapangan, turun ke jalan? Nggak ada. Terus apa alasannya yang membuat orang turun ke jalan terkait pemerintahan yang baru ini, Pak Prabowo? Iya, makanya saya bilang kan begini, Pak Prabowo ini kan seorang negarawan ya. Ya. Dia selalu mengorbankan kepentingan-kepentingan kecil dan lebih memilih kepentingan-kepentingan besar demi kemaslahatan dan kemakmuran kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sementara kalau Habib ini memprovokasi, tidak ada lain, tidak bukan, tujuannya cuma apa? Membuat situasi dan suasana yang sudah kondusif ini menjadi saling perpecahan lagi. Nah, betul. Ini bahaya untuk kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Betul. Dan saya tidak sepakat ya. Kita berikan kesempatan Pak Prabowo untuk menata semuanya lebih baik. Iya. Ya. Jadi nggak usah diganggu dengan hal-hal seperti ini. Ya. Pak Prabowo ya itu memilih jalan dengan mengorbankan rasa ego dan sakit hati semata-mata apa, untuk apa coba? Untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Ya. Sementara kalau Habib Muhsin memandang dari salah satu sisi ketidakpuasan dari mereka atau golongannya terhadap kebijakan-kebijakan Prabowo yang diambil, yang dianggap mereka tidak berpihak kepada mereka. Betul. Gak mungkin kepentingan minoritas yang kecil ini, kepentingan lebih besar akan terkalahkan. Pak Prabowo lebih memilih bangsa negara daripada kepentingan individu, gitu loh. Iya. Itu makanya saya nggak sepakat dengan Habib Muhsin. Dan saya ingat, saya masuk dan turun ke lapangan, turun ke jalan karena saya nggak terima ketika bapak saya dihinakan. Ya kan? Iya. Justru sekarang yang menghina orang yang saya hargai, saya hormati sebagai Habib. Ya. Seharusnya dia memberi pembelajaran kepada umat dong. Betul. Bukan memprovokasi orang yang sudah adem-adem hanya karena kemarin beda pilih. Ya, jadi itu saudara ya. Itu Haji Kurniawan. Beliau dari Lampung, saudara ya. Lihat kan? Beliau sendiri tadi yang berbicara ya. Kalau Habib itu memprovokasi hanya untuk kepentingan golongannya sendiri. Itu poin pertama saya tangkap. Poin yang kedua yang saya tangkap ya. Umat atau masyarakat atau warga yang sudah kondusif dipecah belah, didoktrin, dibuat memanas, diadu domba sama siapa? Sama si Habib Muhsin tersebut. Ya. Itu tadi Haji Kurniawan yang berbicara loh. Terus di saat Haji Kurniawan turun ke lapangan, saudara, ya, membela Bapak Prabowo Subianto, sampai ditangkap, sampai dipenjara 1 tahun. Ternyata apa? Yang memprovokasi ini dari golongan baru ini tidak ada tanggung jawabnya sama sekali, gitu loh. Bahkan malah kemana? Ini merupakan suatu pelajaran untuk siapa? Untuk umat. Nggak usah jauh-jauh, saudara. Orang yang kemarin di Karawang, yang menolak Kiai Imaduddin, yang sekarang lagi di penjara, ada nggak Habib yang longok? Bodoh kalian, ngerti? Ya? Makanya jadi umat Islam itu jangan sampai dibodohin. Kalian didoktrin suruh perang, kalian didoktrin suruh berantem, kalian didoktrin suruh membubarkan pengajian, membubarkan mimbar, suruh persekusi. Didoktrin kalian seperti itu, dikit-dikit ngajak perang. Habibnya itu nggak akan mungkin terjun langsung ke lapangan, saudara. Kayak si Bahar itu coba ngangkat-ngangkat pedang waktu lagi ceramah, kan sampai ditantang sama salah satu orang Sunda pada saat itu. Kemarin pernah saya tampilkan videonya. Mana si Bahar itu pernah perang di mana? Sosokan nantang-nantang perang, bawa pedang, gitu kan? Pernah perang di mana si Bahar? Apa perjuangan luhurnya buat bangsa Indonesia ini si Bahar itu? Coba. Beda sama anak cucunya Wali Songo yang tidak pernah nantang-nantang perang, tapi bukti leluhurnya banyak berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia, saudara. Itu, ya. Berbeda kan sama si Bahar. Si Ricik di dalam ceramahnya apa? Kalau ada pengajian Kiai Imad dan kawan-kawan, bubarkan. Kalau mereka punya mimbar, bubarkan katanya. Terus kalau mereka datang ke daerah-daerah, usir. Bahkan terjadi pengeroyokan para kiai dan anggota Banser di Karawang, saudara.
Ya, setelah ditangkap pelakunya, ujung-ujungnya apa? Habibnya ada tanggung jawab kagak? Coba. Orang-orang yang menolak Kiai Imad itu, yang mengeroyok, ya. Orang-orang yang meneroyok itu adalah orang-orang yang menolak Kiai Imad. Orang-orang FPI Karawang. Kan ada videonya menolak Kiai Imad datang ke Karawang. Itu kan videonya ada, makanya saya berani ngomong. Setelah video itu tersebar, malamnya baru ada kasus pengeroyokan. Coba mau berdalih apa lagi FPI Karawang coba? Hah? Mau berdalih apa lagi? Mau saya menunjukkan bukti? Masih ada videonya ini di laptop saya ini. Video penolakan Kiai Imad itu di Karawang. Masih ada videonya. Ini kan orang-orangnya tinggal diperiksa aja satu persatu itu orang-orang yang menolak Kiai Imad itu. Ya. Pasti banyak itu pelakunya. Pelaku pengeroyokan anggota Banser dan Kiai pada saat di Karawang kemarin. Kalau mau diperiksa itu, periksa aja itu. Sekalian ketua FPI-nya diperiksa itu. Ngomong katanya tidak tahu apa-apa masalah ini. Apa tidak tahu apa-apa, orang dia sendiri yang memprovokasi kepada umat. Jadi seperti itu saudara ya. Kok GDA kok berani ngomong kayak gitu? Loh, saya punya datanya kok. Saya punya buktinya, videonya ada. Orang-orang yang menolak Kiai Imad ada semuanya. Dan itu gerombolan FPI juga saudara. Yang pada saat di Karawang itu. Yang Om Doi siapa ya? Rizik Syihab lah, siapa lagi? Kan imam besarnya dia. Terus pada saat ditangkap pelakunya di Karawang, ada nggak coba? Habibnya ngelongok ke sana, nggak ada toh? Itulah kalian dikorbankan. Makanya jadi umat itu harus cerdas. Kalau diprovokasi jangan mau. Kalau kalian mau berarti kalian bodoh. Saya katakan. Kalau diprovokasi sama Habib itu gak usah mau. Ya. Kalau kalian disuruh-suruh perang sama Habib itu gak usah mau. Kalau kalian disuruh terjun di lapangan itu gak usah mau. Habib kalian aja gak mau tanggung jawab kalau ada apa-apa sama kalian. Jangan mau digoblokin. Jangan mau dibikin tolol. Jangan mau dibikin goblok. Jangan mau dibikin bodoh. Gua yang ngomong ini. Ya. Makanya pintar dikit lah jadi manusia itu. Jadi seperti itu saudara ya. Jangan mau dibodohi. Saya berkali-kali ngomong, Anda diajak sama orang-orang Baalwi, diajak perang, diajak itu ini, diajak turun ke jalan. Mereka asik saudara, sama bininya di pondok pesantrennya. Ente capek berdarah-darah, ente ditangkap, mereka nggak tanggung jawab. PA juga kalian ini. Coba kalau kalian nggak termakan doktrin mereka. Di saat para Baalwi ngajak-ngajak perang, suruh mereka berangkat sendiri berperang. Kalian udah diam di rumah aja. Ngapain ikut-ikutan perang? Orang negara aman, orang negara damai kok diajak-ajak perang. Kalau mau perang ke Palestina, kalau mau perang ke Yaman tuh, orang-orang Baalwi berani nggak? Keluar-keluar di negara Indonesia ngajak-ngajak perang, sedangkan Indonesia aja negara aman, negara damai. Mau diobok-obok. Umat udah damai, umat tentram, umat damai, umat aman di Indonesia itu. Umat udah kondusif. Dipecah belah, diadu domba, diprovokasi. Sehingga umat memanas, ujungnya apa? Umat Islam sama umat Islam berantem. Orang Indonesia itu. Kan kayak gitu. Inilah bahayanya doktrin-doktrin dari Baalwi. Makanya saya ngomong, di konten saya ini, kalau yang gak kuat gak usah nonton. Itu loh. Saya nggak provokasi, saudara. Saya nggak provokasi. Saya itu berbicara berdasarkan data. Kalau saya tidak punya data, kalau saya tidak punya bukti, kalau saya tidak punya referensi, kalau saya tidak punya literasi, kalau saya tidak punya sumber, saya tidak akan berani berbicara di depan media. Paham kalian? Saya nggak akan berani berbicara, saudara. Karena apa? Kesananya nanti undang-undang IT. Berhubung saya punya sumber, berhubung saya punya data, berhubung saya punya referensi, berhubung saya punya literasi, berhubung saya punya buktinya, semuanya ada, ya saya berani berbicara. Saya berbicara kayak gini bukan hanya omong kosong, saudara. Saya berdasarkan data. Itu. Nggak kayak Novel Al-Idrus yang ngomong, makanya baca sejarah katanya. Kalau di Indonesia ini, banyak Habib yang sudah berjuang sampai berlumuran darah demi apa? Demi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai berdarah-darah katanya. Mana sejarahnya? Justru yang ada itu dari dulu sampai sekarang itu, yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan Habib. Tapi siapa? Para kiai.
Bukan Habib, gak ada Habib itu kiai dengan santrinya, saudara. Kemarin udah jelaskan sama Gus Ajis kemarin kan. Jadi seperti itu ya saudara ya. Nah, kita tadi kembali lagi ya kepada Habib yang sudah menghina ini ya, kepada Bapak Presiden kita. Kalau bisa Habib ini ditangkap saudara. Tangkap ini sama polisi nih. Ini penghinaan kepada siapa? Kepada pimpinan tertinggi Republik Indonesia, yaitu Presiden Bapak Prabowo Subianto. Ini penghina ini Habib ini. Mengatakan katanya meong Bapak Prabowo itu. Terus mengatakan katanya Bapak Prabowo itu boneka untuk menjajah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kurang ajar. Tangkap harusnya ini. Jebloskan di penjara ini Habib ini. Provokasinya kurang ajar kayak gitu ya. Jadi seperti itu ya saudara ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.